Ada yang menyebut beliau Al-Ghazali karena ayahanda beliau adalah seorang pemintal, ya, sehingga dinisbatkan kepada pekerjaan ayahanda beliau, ya, Al-Ghazali. Ada yang menyebut Al-Ghazali, ya, yang dinisbatkan kepada nama provinsi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, untuk pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengaji dan mengkaji karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Sebelum kita mengkaji untuk selanjutnya lebih mendalam, ya, mari kita ulas sedikit biografi singkat beliau, ya. Biografi singkat beliau. Jadi beliau ini memiliki nama Muhammad, memiliki ayah bernama Muhammad dan memiliki kakek bernama Muhammad juga. Beliau lahir pada tahun 405 Hijriah di kota Tus, ya, di kota Tus, provinsi Ghazal, sehingga ada yang menyebut beliau Al-Ghazali karena ayahanda beliau adalah seorang pemintal, ya, sehingga dinisbatkan kepada pekerjaan ayahanda beliau, ya, Al-Ghazali. Ada yang menyebut Al-Ghazali, ya, yang dinisbatkan kepada nama provinsi beliau, ya, di daerah Iran, ya, sekarang di daerah Iran. Beliau ini sejak lahir memang dari keluarga yang bisa dikategorikan sebagai keluarga yang menengah ke bawah, ya, tergolong orang yang bisa dikatakan miskin lah, ya. Namun semangat ayahanda beliau yang bercita-cita bahwa Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini beserta saudara beliau, ya, adik beliau yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dicita-citakan untuk menjadi ulama besar. Dari sanalah beliau dengan jerih payah, dengan kerja keras, ya, terus, ya, ingin menyekolahkan, ya, meskipun tidak dalam bentuk formal sekolah seperti sekarang, cuma beliau sejak kecil, ya, sudah ngaji kepada Syekh, ya, Abu Nasr Al-Ismaili, ya. Beliau sejak kecil ngaji fikih kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili di kota Tus, ya. Kemudian selama kurang lebih 3 tahun beliau ngaji fikih kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili, ya. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan beliau mengaji kepada ya, berpindah kota ke kota Naisabur, ya, ke kota Naisabur mengaji kepada Imam Al-Haramain, ya, Al-Juwaini, ya. Di sana beliau belajar, ya, banyak ilmu lah, ya, menguasai ilmu mantik, ya, termasuk fikihnya beliau belajar ke Imam Al-Juwaini, termasuk usul fikih, ya, ilmu filsafat juga beliau dalami, ya, selama ke Naisabur di sana, ya. Sehingga Imam Al-Ghazali ini saking cerdasnya dan kecakapan beliau dalam menguasai berbagai ilmu, bisa disebut mutafannin atau multidisipliner. Beliau ini diberi sebutan atau diberi julukan oleh gurunya sendiri, yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini, sebagai Bahrun Muhrikun, ya, lautan tak bertepi yang dapat menenggelamkan. Artinya keilmuannya beliau ini sangat luas, begitu, ya. Keilmuan beliau sangat luas dan tak bertepi. Kemudian setelah beliau mengaji kepada Imam Al-Haramain dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ya, beliau ini mendapatkan, ya, gelar guru besar di kuliah Nizamiyah, ya, yang di sana dulu didirikan oleh Nizamul Muluk, ya. Guru besar ini merupakan, ya, gelar yang satu-satunya diperoleh pada zaman itu dan sangat bergengsi tentunya, ya. Karena gelar ini diberikan kepada orang yang benar-benar memiliki keilmuan yang sangat mendalam dan
ya bisa dijadikan disebut sebagai Hujjatul Islam itu kan sangat tidak mudah gitu. Hujjatul Islam ya, orang yang memberi argumentasi agama gitu ya. Beliau ini wafat pada tahun 550 Hijriah ya. Kewafatan beliau ini tentunya menjadi sebuah duka yang sangat mendalam kepada keilmuan Islam ketika itu ya, karena beliau ini termasuk ya tokoh besar dalam keilmuan Islam. Dalam kewafatannya itu ya ada kisah ajaib atau ada kisah unik ya yang disampaikan oleh Imam Ahmad, adik beliau. Jadi pada saat terbit fajar, beliau ini ya seperti biasa wudhu, kemudian bersiap-siap untuk kemudian melaksanakan sholat fajar, ya, sholat subuh. Setelah itu Imam Al-Ghazali ini berbaring ya, menselonjorkan kaki beliau dan menghadap kiblat begitu. Kemudian beliau berkata bahwa saya sudah siap menghadap ya kehadirat Allah Ta'ala begitu. Sehingga ketika saat itulah selesai ya, setelah itu beliau minta kain kafan ya untuk didatangkan kain kafan. Kemudian kain kafan itu ditutupkan ke wajah beliau. Beliau saat itu pun meninggal begitu. Jadi seakan-akan beliau bisa mengetahui begitu, seakan-akan beliau bisa mengetahui kapan beliau akan meninggal. Cuma mungkin beliau mengetahuinya dengan tanda-tanda ya, dengan tanda-tanda. Itu sekilas tentang Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau karangan beliau sudah ratusan ya, bahkan bisa dikatakan merupakan karangan-karangan yang sangat monumental ya. Terutama yang banyak dikaji ya, Ihya Ulumuddin itu yang sangat sering dikaji dari beberapa negara bahkan ya. Ada Al-Munqidh Minadh Dhalal yang dimana juga di sana bisa dikatakan sebagai karangan terakhir beliau sebelum wafat, yaitu Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Nah, di sana Kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini merupakan autobiografi atau kisah spiritual beliau ya, yang awalnya mendalami keilmuan sampai mendapatkan gelar guru besar, kemudian memutuskan untuk uzlah gitu ya, mendalami ilmu tasawuf. Kemudian beliau mengarang Al-Munqidh Minadh Dhalal. Baik, kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.